Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur, Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmat dan juga rahmatnya, sehingga di kebersamaan kita siang hari ini kita bisa berjumpa dalam program Mitra Tani, program yang senantiasa memberikan informasi di bidang dunia pertanian dengan narasumber kita yaitu Bapak Haryanto, Sarjana Pertanian. Langsung saja kita sapa, beliau saat ini sudah hadir di studio MTA TV. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini bagaimana Pak Har? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat selalu ya Pak Har. Amin insyaallah. Habis dari kebun juga Pak Har? Iya, dari Karanganyar tadi ya. Oh, dalam rangka apa ini Pak Har? Dalam rangka pembuatan pupuk organik di sana organik, dengan bersama warga. Salah satu hal yang mesti kita gencarkan terkait dengan penggunaan pupuk organik ya Pak Har? Betul. Itu pemirsa kegiatan harian Pak Haryanto ya. Dan tentu setiap hari Senin beliau hadir di studio MTA TV untuk menyapa kita dalam program Mitra Tani. Dan juga hari ini Pak Har kita akan membahas terkait dengan cara efektif untuk mengatasi hama ulat pada tanaman jagung ya. Iya. Wah, ini pemirsa nanti bisa bertanya atau mungkin bisa cerita juga problematika terkait dengan tanaman jagungnya. Silakan disampaikan melalui line telepon 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 08 11 255 3000. Baik Pak Har. Hari ini kita membahas terkait dengan mengatasi hama ulat pada tanaman jagung. Ya. Mengapa tema ini kita angkat hari ini Pak Har? Apakah ini sudah musimnya atau seperti apa? Setelah bertanam padi untuk tanaman tada hujan, ya. Ini adalah saatnya para petani itu menanam jagung. Pada penanaman jagung ini banyak persoalan yang ada di sana, terutama adalah hama yang itu sangat sangat produktif ataupun ini sangat disayangkan oleh para petani karena penyerangan ulat ini secara intensif seperti itu. Maka kita harus bahas, kita harus beri pengetahuan pada para petani. Termasuk juga kemarin kita dapat informasi bahwasanya di salah satu daerah di Klego ya Pak Har ya? Iya, di Klego. Sudah mulai menanam jagung juga. Betul. Kelompok tani Tentrem ya? Iya. Oh ya pemirsa, memang di daerah Solo Raya hari-hari ini banyak digunakan untuk bercocok tanam jagung ya Pak Har. Iya. Musimnya cocok. Dan tapi masih ada problematika utamanya terkait dengan ulatnya ya Pak Har ya? Betul. Memang apakah ulat ini salah satu hama yang paling sulit ketika penanggulangannya dalam proses penanaman jagung itu Pak Har? Sebetulnya kalau kita itu tahu bagaimana pengendalian daripada ulat yang ada di jagung. Ulat yang ada di jagung ini ada dua macam di sana. Ada ulat gerayak yang namanya Sphaeroptera litura, itu berwarna masuk ke hijauan seperti itu. Ada ulat gerayak yang namanya Spodoptera fungifera, itu kuning kesoklat-soklatan. Yang semua itu kategori bahwa ini adalah hama menyerang tanaman jagung. Lah di sana kalau kita akan melihat yang mana ulatnya, kita susah karena di sana itu ada sekitar 840 spesies ulat yang memang harus kita kendalikan, bukan basmi, kita kendalikan bagaimana ulat itu tidak bisa menyerang daripada tanaman jagung itu. Ternyata spesiesnya banyak ya ulat. Banyak sekali. Maka apa yang ada di sana, ulat yang nyaman ada di sawah ataupun untuk menyerang jagung itu warnanya apa, itu semua dalam kategori adalah ulat gerayak. Ulat seperti gerayak. Itu. Dan biasanya ulat ini apakah spesial hanya menyerang di jagungnya atau sebenarnya semua tanaman bisa dia makan ini Pak Har? Ya. Pada dasarnya bahwa ulat ini bisa menyerang tanaman musiman, ya seperti kacang panjang, seperti pare, seperti bawang merah, terus melon dan juga semangka, semua bisa terserang oleh ulat ini. Oh,
ternyata tanaman ini banyak diserang juga oleh ulat gerayaknya. Betul. Nakal juga sebenarnya. Ya, kalau kita tahu tentu dalam penanggulangan suatu hama itu kita juga harus tahu siklus hidupnya ya Pak Har. Betul. Bagaimana nanti cara untuk yang tepat dan waktu yang tepat untuk membasminya. Betul. Kalau dari ulat gerayak ini di tanaman jagung seperti apa Pak Har? Sebetulnya ulat gerayak itu kan masa hidupnya itu dari imago sampai ke pupa itu memerlukan hanya 30 hari. 30 hari? Antara 28 hari sampai 32 hari. Lah bagaimana kita harus tepat untuk membasmi ataupun mengendalikan daripada ulat gerayak tersebut. Yang pertama kita harus mengetahui dari imago ataupun kupu-kupu. Iya. Lah kupu-kupu ini nanti akan bertelur kapan? Setelah bertelur akan menjadi larva, pupa, terus kemudian kemudian akan kembali lagi seperti itu. Lah kita harus tahu kapan kita harus mengendalikan itu. Tapi kita harus tahu imago itu adalah kupu-kupu yang nanti akan akan menelurkan. Oh, kupu-kupu yang membawa apa ya namanya? Telur dari ulatnya. Telur dari ulatnya. Jadi imago ini perkembangannya juga cepat untuk pelebaran sayap ke lahan yang akan dituju mungkin ya ke jagung ataupun yang lain. Itu bayangkan untuk satu malam ini bisa terbang sampai 100 km per malam. 100 km per malam dengan bantuan juga dari angin yang ada itu. Berarti ini bisa dibilang setiap daerah di sekitar kita sangat memengaruhi nanti kondisi yang ada di lahan kita ya Pak? Betul. Bisa jadi mungkin di daerah Sukoharjo, sedangkan kita di daerah Karanganyar yang sedekat Sukoharjo. Iya, itu bisa ke Semarang, iya. Bisa ke Semarang, bisa ke Jawa Timur juga seperti itu, misalkan seperti itu. Penyebarannya jauh dan pasti itu bisa merugikan banyak orang ketika tidak ada penanggulangan yang bagus ya Pak Har. Betul, maka dari itu kita harus tahu dulu dari imago ataupun kupu-kupu ini bisa menelurkan satu imago ataupun satu kupu-kupu itu antara 1000 sampai 1050 telur. Satu kupu-kupu 1000 sampai 1050 telur. Telur dalam waktu 1 sampai 2 hari ini. Wow. Seperti itu. Ya, nah, dengan bertelur ini, kapan telur itu akan menjadi larva? Masanya itu setelah ditelurkan antara 3 sampai 4 hari, kemudian akan menuju ke larva. Nah, larva ini yang memang ini harus kita ketahui betul karena larva ini adalah ulat. Ataupun ulat yang memang akan menyerang daripada tanaman jagung. Dan ulat ini sebetulnya masa hidupnya itu hanya antara 12 sampai 15 hari, sekitar 2 pekanan seperti itu. Lah, bagaimana untuk mengendalikan ini? Tentunya kita harus tahu waktu ini imago itu datang, kita harus sudah antisipasi dengan cara bagaimana rotasi tanaman, pengolahan dan lain sebagainya nanti akan kita terangkan di setelah di belakang setelah kita nanti akan bicara di siklus ini. Baik, memang dalam hidupnya yang sebenarnya singkat, tapi jumlahnya yang begitu banyak, ya merusak ya Pak. Ya sangat merusak. Kalau orang bilang itu ulat gerayak itu ulat tentara karena begitu banyak penyerangannya juga luar biasa. Dan perlu diketahui untuk ulat gerayak ini rata-rata menyerangnya kalau matahari sudah redup ataupun terbenam, itu baru nanti menyerang daripada tanaman jagung mulai dari daun, terus dari kalau masih muda itu juga batangnya, dan nanti kalau sudah berbuah itu masuk ke buahnya seperti itu. Berarti ya menyerang seluruh tubuh dari tanaman ya Pak. Itu kalau kita lihat bahwa ulat ataupun larva ini kalau siang itu kita tidak kelihatan kok. Tapi kalau sudah senja itu baru nanti itu kelihatan di situ. Maka dari itu
kalau bisa sih telurnya itu bagaimana kita harus tahu, kita harus sudah antisipasi dengan penggunaan nabati ataupun pestisida nabati. Berarti siklus yang paling memungkinkan posisi dari ulatnya ini ketika ada posisi telur ya Pak Har? Iya. Atau ketika kupu-kupu itu kita bisa tangkap kemudian gitu? Itu nanti bisa kita tangkap dengan cara perangkap ya di sana. Kalau kita sudah melihat dari itu ada kupu-kupu yang nanti akan menjadikan ulat, itu nanti kita harus pasang perangkap yang ada di sana. Yeah. Feroman namanya, feroman eki. Feroman eki itu gunanya untuk menangkap daripada imago yang nanti datang ke lahan kita. Ya, saya sebenarnya ingin coba tanya ini Pak, imago untuk ulat yang geraya ini warnanya, bentuknya seperti apa ya? Karena kan bisa jadi di lahan itu kupu-kupu banyak gitu ya Pak Har. Atau emang semua kupu-kupu itu membawa ulat-ulat yang termasuk bagian dari ulat geraya ini juga? Ya, hampir semua kupu-kupu yang memang kalau yang akan jadi ulat geraya ini fisiknya itu coklat. Warna coklat kecil, kurang lebih hanya 2 cm itu paling besar di sini. Oh, yang seperti yang di tengah itu ya Pak Har ya? Itu di tengah. Agak itu mirip capung ya? Agak mirip capung sedikit, tapi kalau itu tidak sayapnya terbang gitu, ya mirip seperti kupu-kupu seperti itu. Lah ini akan nanti berterbangan kemana-mana dan kita akan melihat itu kalau itu sudah ada perangkap, misalkan di dalam 1 hektar itu ada 30-an dalam satu malam, dalam satu malam, maka itu harus segera kita antisipasi dengan menggunakan pestisida nabati yang memang harus kita semprotkan di situ. Biasanya kalau kupu-kupu ini, imago ini, sukanya bertelur di bagian mana dari tanaman ini? Utamanya di jagung Pak Har. Untuk imago ini biasanya bertelur di dalam tanah. Di dalam tanah? Iya, di dalam tanah ataupun di dalam mulsa biasanya seperti itu. Lantas bagaimana kita tahu kalau di sana ada telur Pak Har? Karena telur itu kan sangatlah kecil. Kalau kita lihat dari mata pasti tidak kelihatan. Tidak kelihatan karena telur itu sendiri kecil. Tapi kalau kita bisa, yaitu dari imago itu kita tangkap, kita habisin di situ. Berarti yang upaya pertama yang harus kita maksimalkan adalah menangkap kupu-kupunya, imagonya, supaya tidak berkembang dengan telur dan nantinya bisa berkembang menjadi ulatnya ya Pak Har. Betul. Nah terus kalau kita tidak tahu itu pas waktu bertelur dengan rotasi tanaman tadi, jangan menanam jagung setiap musimnya. Artinya misalkan dalam 1 dekade atau dalam 1 oyot misalkan seperti itu tidak boleh menanam jagung terus ataupun padi terus. Putus rotasi tanaman itu ketika sudah padi misalkan 3 kali tambah 1 untuk jagung, itu pun itu kadang kita tidak bisa untuk antisipasi itu karena begitu sudah bertelur di situ yang sudah saya katakan tadi, 1 imago bisa bertelur antara 1000 sampai 1050 itu kan sangat besar sekali. Maka dari itu dengan rotasi dan juga pengolahan tanah ini harus dibalik sedemikian hingga kurang lebihnya kalau bisa itu dalam waktu 1 bulan kita kita kenakan terik matahari baru kita melakukan penanaman jagung yang akan kita tanam. Nah, berarti memang harus ada pengolahan tanah yang maksimal dan juga tidak ada tanam-tanaman yang istilahnya berkesinambungan, harus ada rotasi supaya memutus juga ya Pak ya? Iya, betul seperti itu. Kalau kita ke tanaman jagungnya Pak Har ya, ketika sudah mulai ada ciri-ciri atau mungkin di sekitarnya banyak kupu-kupu yang berterbangan, bagaimana kita tahu tanaman jagung kita terserang oleh ulat itu Pak? Adakah ciri khusus? Itu sangat gampang sekali karena itu kasat mata ya. Dengan tanaman jagung yang kita tanam, apabila di situ ulat menyerang, pasti daunnya itu akan ada
ada bercak ataupun ada bekas daripada gigitan ulat itu sendiri, maka sangat gampang sekali. Kalau itu masih kecil, itu biasanya masuk di paling atas ataupun sudu yang paling atas itu masuk di situ. Kemudian nanti kalau sudah masuk di situ, bagaimana antisipasinya? Kalau sudah masuk, paling cocok untuk bagaimana untuk mengendalikan itu. Kalau sudah kelihatan, itu nggak usah pakai pestisida ataupun pakai apa, pakai aja itu si tenaga cap jari, artinya kita pidesin aja. Dimatikan langsung itu Pak? Iya, dimatikan langsung. Tapi kan jumlahnya banyak Pak dalam satu lahan. Ya betul, hanya saja kita bisa antisipasi yang baru ada. Nah, terus bagaimana kalau sudah populasinya banyak, itu juga gampang sekali. Petani biasanya nyemprot itu dilakukan untuk penyemprotan yang lain ataupun penyemprotan hama itu di pagi hari atau sore hari. Karena pada ulat gerayak ini menyerangnya di malam hari, kelihatannya di malam hari, maka ketika matahari sudah mulai terbenam, bahkan lebih efektif lagi kalau itu malam kita semprot pakai pestisida nabati. Pakai pestisida nabati itu pestisida yang itu ramah lingkungan dan itu bisa dibuat kita sendiri. Sangat gampang sekali untuk ulat gerayak itu, gampang kok, kita sediakan 1 sendok bubuk cabai, 1 siung bawang putih, 1 biji bawang merah, ya itu nanti antara bawang putih bawang merah kita gerus jadi 1, terus 1 sendok apa yang namanya deterjen yang kita buat nyuci itu. Kalau ini ada, itu malah sudah ada gambarnya sama seperti itu. Kalau tidak ada deterjen, lebih ramah lagi pakai lidah buaya. Lidah buaya digerus jadikan 1. Nanti untuk 1 liter, ini tadi ramuan 1 liter. 1 liter itu nanti kita jadikan 1, setelah 1 jam kita diamkan, nanti kita saring. Setelah saring nanti malam ataupun sore baru bisa kita aplikasikan di situ. Kalau berapa hektar, kalikan saja di situ, akan lebih mudah seperti itu. Itu dia pemirsa tips untuk menanggulangi dari ulat gerayaknya ya Pak Arya. Selain dengan penyebaran yang cepat, kita juga bisa penanggulangan dengan obat nabati tadi ya. Dan efektif juga untuk membunuh larva-larva ulat yang dari jagungnya ya Pak Har ya. Kalau ini Pak Har, di jagung sendiri kan masa tunggunya cukup ada memakan waktu ya. Sedangkan siklus dari si ulatnya sendiri kan cepat. Apakah dengan hal-hal seperti kita mematikan dia, kemudian penyemprotan itu nanti mengganggu pertumbuhan dari tanaman jagungnya atau seperti apa Pak Har? Dengan adanya hama itu, dengan adanya pengendalian itu tidak akan mengganggu daripada pertumbuhan jagung itu sendiri. Apabila ini hama itu tidak banyak sekali. Karena apa? Kalau banyak, walaupun itu kita kendalikan bagaimana caranya, ini akan lebih cepat lagi. Hanya aja kita bisa mengantisipasi kalau dari awal kita sudah tahu mulai dari imago ini sudah ada kupu-kupu yang ini akan jadi ulat, yang akan menurunkan jadi ulat. Kita pasang perangkap di situ, kita bantai di situ misalkan ya, kita kita perangkap, dan itu nanti paling tidak akan mengurangi daripada hama ulat yang ada di jagung kita. Oke, sudah banyak sebenarnya pemirsa tipsnya dari Pak Har. Tapi masih belum puas juga, nanti dilanjutkan di sesi kedua ya Pak Har ya. Karena sepertinya tanaman jagung ini masih punya berbagai problematika, utamanya ulatnya. Dan pemirsa bisa juga sampaikan pertanyaan Anda atau nanti sharing pengalaman di 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 08 11 255 3000. Jadi pastikan tetap bersama kami dalam program Mitra Tani.
Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Mitra Tani. Siang hari ini kita masih bersama dengan Bapak Haryanto dan masih membahas terkait dengan hama ulat di tanaman jagung. Silahkan untuk para pemirsa yang akan bertanya bisa menghubungi kami di line telepon 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 0811 255 3000. Baik Pak Har, ini tadi kita sudah masuk juga ke cara penanggulangan dari ulatnya ya. Iya. Tapi saya coba ke balik sedikit Pak Har. Proses penyerangan dari larva atau ulat dari tanaman ke tanaman jagung maksud saya. Iya. Ini biasanya pada umur berapa tanaman jagung ini mulai diserang? Atau memang kalau jagung kan dimulai dari biji ya Pak ya nanamnya. Apakah ketika itu sudah bisa nanti juga terserang ulat atau seperti apa Pak Har? Ya. Ulat geraya ini akan menyerang. Kita ketahui tadi bahwa larva ataupun ulat itu kan hidupnya hanya antara 2 pekan itu maksimal. Lah, bagaimana ini tanaman diserang? Yaitu ketika ada larva masuk di lahan jagung, itu pasti akan menyerang daripada tanaman jagung itu, mulai dari kecambah, ya, muda, terus dewasa sampai nanti panen. Kalau di kecambah itu ketika jagung kita masukkan ke dalam lubang-lubang, ketika itu sudah 1 minggu ataupun 1 pekan itu sudah ada kecambahnya, di situ ada ulatnya, ya ini langsung diserang. Ketika itu sudah menyudu, daun itu sampai 5 ataupun 6, itu bisa juga akan diserang. Baik itu diserang daunnya, baik itu diserang batangnya. Terus lagi, kita kalau sudah umur 1 bulan misalkan, 1 bulan itu sudah mulai ada kembang, sudah mulai kuncung, orang petani mengatakan, itu juga bisa menyerang daunnya, sudah bisa menyerang daripada calon buahnya. Ketika itu sudah masuk di mulai berbuah, ini juga bisa masuk dalam buahnya. Jadi dari awal sampai akhir itu ulat ini akan ada di situ. Rakus sekali. Rakus sekali. Tapi itu bergantian ulat, bukan dari awal sampai akhir, karena jagung itu kan kalau jagung popcorn itu kan hanya 65 hari. Kalau si jagung kayak bisi, kayak yang jagung si pionir dan lain sebagainya itu umurnya 90 hari. Bagaimana 90 hari ini ulat bisa menyerang? Ya gantian. Berarti tidak bisa memutus siklus hidup dari ulatnya ya Pak, kita selaku petani? Kita bisa memutus siklus daripada si ulat itu sendiri. Maka kita tadi dari awal, dari imago itu antara 5 sampai 6 hari. Setelah itu nanti akan bertelur 3 sampai 4 hari. Lah, terus akan menjadi larva itu antara 8 sampai 15 hari. Lah, setelah itu nanti akan menjadi pupa ataupun entung itu 7 hari. Lah, bagaimana kita mengantisipasi ini? Kita pas tahunnya di mana? Kalau itu ada imago yang ada di sana, bagaimana kita harus menangkap dengan cara penangkapan secara alami, misalkan secara alami. Yang kedua itu bagaimana kalau sudah ada larvanya, karena ini penting. Kalau ini bahayanya itu sebetulnya kan di mana? Di larva. Kalau sudah larva di 15 hari itu akan menjadi pupa 7 hari, sekitar 7 hari akan masuk lagi menjadi imago lagi. Begitu. Lah, bagaimana untuk mengantisipasi? Ya jangan sampai menjadi larva ataupun ulat itu sendiri, harus kita antisipasi dari
awal, terutama kalau memang kita sudah tahu itu kita semprot pakai pestisida nabati yang sudah kita terangkan di awal tadi. Terus yang kedua itu bisa dengan cara pengolahan ataupun memutus ataupun rotasi tanaman yang ada di sana. Setelah itu pengolahan, bagaimana tanah itu diolah setelah ataupun sebelum menanam, kita harus biarkan 1 bulan ke sana untuk mengantisipasi tidak boleh ditanami agar kalau ada di situ ada telur ataupun imago dan pupa itu akan mati sebelum ini ditanami, seperti itu. Berarti memang tidak suka cahaya ya Pak ketika si ulat ini? Kurang suka cahaya. Maka dari itu kalau itu memang serangan sudah begitu banyak, pasang saja lampu yang ada di sana. Kalau 1 hektar, kalau saya sudah mempraktikkan itu sekitar ada 30 lampu yang memang dipasang di pinggir, di tengah, di pojok dan lain sebagainya agar ulat yang mau keluar ini akan angsup lagi ke tanah. Berarti ketika malam hari pakai lampu, insya Allah salah satu cara yang efektif juga. Efektif juga seperti itu. 1 hektar berapa tadi Pak? 30 lampu. 30 lampu. Jaraknya berarti berapa itu? Ya tinggal kali aja 10.000 persegi dibagi 30 dibagi 30. Yang penting untuk efektif ada di samping setiap 10 sampai 25 meter itu kita kasih di sana. Jenis lampunya mempengaruhi tidak? Atau harus yang ultraviolet atau yang seperti apa? Semakin terang itu akan semakin bagus. Semakin terang akan semakin bagus. Kalau bisa mungkin lampunya lampu yang kuning. Oh, malah yang kuning? Iya, yang kuning. Itu karena begitu lampu kuning mata daripada ulat itu begitu melihat itu akan langsung aja angslop ke tanah. Kalau ini sudah angslop ke tanah dengan masa yang 15 hari tadi, ini akan aman, akan jadi pupa. Tapi jangan hanya terus diam di situ, harus kita antisipasi terus. Ya, tidak hanya pakai satu cara ya Pak Har ya. Betul. Harus saling berkesinambungan, ada penyemprotan juga. Pengoptimalan lampu juga memungkinkan untuk diadakan. Dan juga dalam proses penyerangan kan ini berbagai batang mungkin atau daunnya, buahnya bahkan dimakan juga. Kalau ketika itu sudah masuk ke dalam tanamannya, apakah nanti tanamannya langsung mati Pak Har? Kalau semisal tadi kan ada gambar yang ulatnya itu di dalam batangnya ya. Betul, ya. Itu nanti otomatis mati kah atau seperti apa sebenarnya? Tidak. Untuk serangan ini karena ini hama, paling di situ ada tatu itu apa ada lubang ataupun bekasnya seperti itu. Kalau ini segera diantisipasi itu tanaman akan tetap hidup di sana. Kalau sudah masuk di dalam buah itu kan kelihatan nanti ada lubangnya di situ. Kita sobek daripada klobotnya, kita ambil daripada ulatnya, kita pites di situ saja, kembalikan klobot itu seperti semula, insya Allah akan menjadi aman. Tidak masalah ya ketika kita membuka di buahnya itu? Tidak masalah. Tidak mengganggu nanti pertumbuhannya? Kalau mengganggu sih pasti mengganggu ya. Tapi untuk mengamankan agar jagung kita ini akan tidak habis dimakan, tentunya kita harus ambil. Kalau kita kita tidak ambil di sana, itu nanti kita akan gagal panen. Yang sebetulnya kita juga pakai pestisida nabati, namun kita kadang gregeten sama ulat itu karena begitu serangan itu banyak, kita tidak antisipasi. Yang paling murah yaitu dari tenaga cap tangan. Tenaga cap tangan? Iya. Dipitesi kalau orang Jawa. Ini kalau yang penyemprotan tadi Kak, paling efektif diarahkan ke bagian mana? Langsung ke akar atau seperti apa Pak Har? Ya, untuk penyemprotan, nah ini perlu betul-betul daripada petani itu mengetahui. Untuk penyemprotan itu tidak difokuskan di tanamannya saja, malah fokuskan di tanah sekitar yang memang itu diserang oleh ulat itu sendiri. Jadi tanah itu memang harus kita semprot pakai pestisida nabati atau pestisida organik.
dari tanah dan ke seluruh daripada batang baik daun dan buahnya dan juga bunganya seperti itu. Jadi semua menyeluruh kita harus antisipasi dengan pestisida nabati. Berarti diberikan ke manapun tempat yang mungkin larva itu hidup ya Pak Har? Betul. Kalau efektifnya pemberiannya setiap hari kah? Atau mungkin setiap minggu, setiap pekan? Atau seperti apa Pak Har? Kita lihat populasi yang ada di lahan. Kalau itu populasinya sudah memang mengkhawatirkan, tentunya 2-3 hari harus kita kasih pengendalian di sana. Tapi kalau itu sekedar ada, itu bisa kita kendalikan dengan 1 pekan sekali ataupun 1 minggu sekali bisa dikendalikan, baik itu dengan penyemprotan secara pestisida nabati ataupun dengan cara pengendalian mekanik ataupun dengan tenaga kita. Oh ya, berarti memang tergantung kondisinya. Betul. Kalau semakin sering, nanti petani merugi nggak sih Pak kayak gitu? Jadi untuk kalkulasi kalau kita menggunakan pestisida nabati yang sudah kita terangkan di awal tadi, semua itu ada di kita. Tidak memerlukan duit yang begitu tinggi, dan itu pasti akan lebih murah. Maka dari itu tidak usah dengan pembelian pestisida yang ada di toko-toko, kita cukup buat sendiri dan kita nanti kita semprotkan sendiri di situ, insya Allah akan lebih murah dan pasti nanti hasilnya ke depannya itu akan lebih bagus lagi. Oh, malah lebih murah ya dengan penggunaan pestisida alami ini. Betul. Walaupun istilahnya rentang waktunya mungkin 3 hari, tapi insya Allah masih ada untungnya. Betul. Karena kan saya lihat sebenarnya keuntungan dari petani jagung ya tidak banyak. Kemarin informasi saja kalau kita apa ya Pak Har? Kalau orang Jawa itu kan nyelapke ya Pak Har ya. Untuk mipili jagungnya itu kan satu karung itu 60.000. 60.000 ya. Sedangkan jagung itu kan 1 kilo kadang cuma 4.000 nggak nyampe. Iya. Ya problematikanya cukup banyak ini di jagung ini Pak. Sebetulnya kalau kita tahu keadaan keadaan konsumen, kapan kita harus menentukan tanaman jagung, sebetulnya jagung itu kan tidak hanya jagung untuk makan sehari-hari. Maksudnya tanaman jagung untuk nasi. Jagung itu bisa digunakan varietas ataupun jenis jagung popcorn atau misalkan untuk brondong yang itu hanya 65 hari. Terus misalkan pakai jagung manis misalkan, itu akan lebih cepat dipanen dan juga itu lebih nilai ekonomisnya lebih tinggi dan cepat dibuang ke pasar itu konsumennya akan lebih banyak. Seperti itu. Kalau kita hanya mengandalkan petani yang biasa-biasa untuk jagung untuk makan ternak ataupun dimakan sendiri dalam arti untuk nasi, itu ya minim ketinggalan seperti itu. Berarti ya harus ikuti kondisi lapangan. Betul. Ya. Yang saat ini harganya naik jagung jenis apa ya Pak ya? Iya. Mungkin jagung manis, jagung yang untuk sayur itu kan ya Pak ya. Setiap hari mungkin para pemirsa juga konsumsi ya. Iya. Kalau terkadang gini Pak Har, di buah jagung yang kita konsumsi termasuk jagung manis atau mungkin yang di sayur itu ada kayak semacam ulat. Ya apakah itu ulat geraya atau ada ulat lain ya Pak Har? Yang warnanya mungkin kalau ketika sudah dimasak jadi pucat itu warnanya. Jadi putih pucat ya. Iya. Pada dasarnya apa yang telah ada di lahan itu adalah ulat geraya, namanya satu ulat geraya. Ulat geraya. Hanya ulat geraya itu tadi kan ada 2 jenis, yaitu Spodoptera litura, Spodoptera fungifera, dan dari ulat geraya 2 ini akan menyebar jenis-jenis yang lain, ada 1040
spesies tadi yang sudah saya katakan tadi. Lah ini mana yang ulat apa yang apakah itu bisa dimakan? Sebetulnya tidak masalah untuk makan ulat itu yang sudah ternyata ada di sayur ada ulatnya, saya jijik, tidak masalah, itu makan aja, tidak akan membuat kita menjadi penyakit, bahkan itu adalah gizi ya. Iya. Tapi ada orang yang geli juga itu kan ya Pak. Betul, apalagi kan kalau ada orang bilang itu ketika sayuran yang kita beli, kemudian pengolahannya, pemberian pupuknya dengan kimia, nanti juga masih ada sisa-sisa kimia di tanamannya ya Pak Har. Termasuk juga mungkin jagung, ketika pengendalian yang kita gunakan tadi kan nabati. Mungkin insya Allah jagungnya sehat, baik untuk kita ya Pak Har. Betul. Tapi kalau ke kimia nanti apakah juga sangat mempengaruhi sampai ke hasil akhirnya? Pasti akan sangat mempengaruhi hasil akhirnya. Karena apa? Yang pertama, terutama akan mempengaruhi kesehatan kita. Karena kimia itu akan membawa residu. Jadi residu yang ada di sana yang tidak bisa diuraikan oleh apa yang ada di dalam tubuh kita, itu akan menjadi penyakit. Seperti itu. Maka dengan demikian, dengan menggunakan secara pemeliharaan dengan alami ini, insya Allah kita akan sehat. Baik itu, ini kok masih ada ulatnya. Ulat itu sebetulnya ulat sehat, bukan ulat kena ada di situ ada kimianya. Seperti itu. Kalau kita makan karena ini kita semprotnya pengendaliannya pakai kimia, ya udah di situ akan ada residu kimianya. Ya, itu pemirsa ya. Jadi memang walaupun kalau yang namanya nabati harus sabar ya Pak Har ya. Betul. Tidak istilahnya kalau kita kimia langsung mati di suatu tempat. Tapi kalau yang namanya nabati memang harus ada waktu juga ya. Betul, karena apa? Kalau kimia kita pakai pestisida kimia untuk pengendalian, misalkan begitu kita semprot itu akan mati. Ya, kalau yang tidak mati ini akan kebal. Kalau sudah kebal itu akan disemprot, pasti dosisnya akan lebih itu dia. tinggi lagi. Dengan dosis tinggi tentunya residunya itu akan lebih tinggi lagi, lebih banyak. Kalau ke tubuh kita pasti itu akan menyebabkan penyakit. Pantas ya sekarang petani itu semakin Pak kesulitan. Hambanya susah dibasmi. Barangkali kesalahan kita sendiri ya penggunaan pestisida kimia di waktu yang dulu-dulu dengan porsi yang terlalu over atau lain sebagainya. Tapi memang kita harus mulai sekarang ya Pak Har ya. Penggunaan nabati alami itu memang baik untuk insya Allah ke depan juga semakin baik ya Pak Har ya. Ya betul, karena juga pada saat ini ekosistem yang ada di dunia ini kan sudah tidak imbang. Seperti di lingkungan kita, kalau toh misalkan di sini masih banyak burung di sana, pasti ini imago ataupun kupu-kupu yang ada di sana itu pasti akan dimakan burung. Nah itu dia Pak. Apa kita tidak bisa mengendalikan lewat jaring-jaring makanan yang alami gitu ya? Kalau semisal kupu-kupu kan pasti punya musuh juga. Betul. Burung berarti burung, ya? Iya. Burung jenis apa ini Pak? Emprit atau gereja? Apapun yang ada di situ, yang ada di sawah, baik itu perenjak, baik itu burung yang ada berkeliaran di sana, itu nanti akan memakan itu sehingga nanti larva itu akan berkurang di sana. Pasti akan tidak banyak ulat karena populasi ataupun ekosistem yang ada di alam ini sudah tidak imbang lagi. Siapa yang menang itu yang akan dominasi di sana. Tikus banyak Pak. Tikus banyak karena ularnya dibasmi. Sebetulnya kalau ada burung yang ada, misalkan ada burung hantu, itu masih alba ya? Ada itu tikus itu kan takut. Masih ada ular, ada tikus pasti akan dimakan seperti itu. Jadi tangan manusia hanya melihat aja. Tidak seperti ini. Karena apa? Manusia mungkin sudah dikasih orang serakah ya, akhirnya rakus karena apa? Ketika itu ada apa yang itu menjadi musuh yang ada di depan kita langsung hantam aja. Seperti dalam kasus dalam pertanian, kenapa hama penyakit itu meningkat? Karena populasinya yang sudah tidak imbang lagi. Lah tugas kita itu bagaimana mengembalikan itu semua. Ya itu dia. Barangkali
hama ulat yang saat ini kita timpa di tanaman jagung akibat ulah kita sendiri ya Pak Har ya. Betul. Kita sering menangkap atau merusak ekosistemnya dan akhirnya efeknya saat ini kita rasakan. Dan semoga inilah titik akhirnya saja. Stop di sini saja ya Pak Har ya. Betul. Setelah ini kita gunakan hal-hal yang baik yang bisa mengembalikan ekosistem kepada yang seperti semula. Ya. Baik, terakhir ada pesan kembali untuk para pemirsa Pak Har, barangkali supaya semakin bersemangat untuk penggunaan organik dan supaya tetap selalu sukses dalam pertanian. Silahkan. Sahabatku, mitra tani dimanapun Anda berada, adanya hama, adanya penyakit itu adalah kesalahan kita sendiri. Kenapa populasi hama itu meningkat? Karena ekosistem yang ada di alam ini tidak seimbang. Bagaimana ekosistem ini bisa seimbang? Kita harus kembalikan semua yang ada, ekosistem alam, saling makan-memakan yang ada di alam, jangan kita bunuh agar hama, penyakit itu tidak ada lagi. Maka dari itu terus semangat kita bertani dengan cara alami agar alam ini tetap lestari. Baik, terima kasih Pak Har untuk motivasi dan semangatnya. Semoga semakin kita terdorong untuk meningkatkan hasil pertanian di Indonesia. Amin. Negara agraria harus berdikari di pertaniannya ya Pak Har ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Har, sehat selalu juga dan aktivitasnya semoga di lahan senantiasa diberikan kelancaran ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi program Mitra Tani untuk edisi kali ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasi para pemirsa dan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang kami lakukan. Serta jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kita ya pemirsa, sehingga nanti kita bisa menggunakan kesehatan ini untuk aktivitas yang lebih baik dan ibadah yang lebih optimal juga. Akhirnya, saya Wahid Arifuddin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.